selesai. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Rob yang sedang berolahraga cocok tanam bersama seorang gadis cantik bernama Jenny. Namun saat Rob cekicrot, ia langsung terbangun dari tidurnya dengan celana yang sudah basah. Ibunya yang melihat hal tersebut dengan sedikit malu mengatakan pada Rob agar Rob segera menaruh spray dan celananya yang telah basah ke dekat mesin cuci. Saat Rob hendak berangkat ke sekolah, ia bertemu dengan ayahnya di ruang sarapan. Di sini, ayah Rob mengatakan pada Rob agar Rob serius saat wawancara penerimaan mahasiswa baru Universitas Georgetown di sekolahnya. Namun Rob malah mengatakan bahwa wawancara tersebut tidaklah penting untuk dirinya. Ayah Rob yang mendengar hal tersebut lantas memberikan sebuah bandana pada Rob, sembari mengatakan bahwa ia sangat berharap Rob bisa masuk ke Universitas Georgetown, dikarenakan itu merupakan impian dari ayahnya. Mendengar hal tersebut, Rob pun mengatakan, "Baiklah ya," dan Rob pun berangkat menuju ke sekolah. Di tengah perjalanan, Rob bertemu dengan Lisa dan teman-temannya. Namun di sini, Rob hanya dicuekin saja. Dan tidak selang berapa lama, terlihat teman Rob yang bernama Stanley muncul dari rumah Lisa. Stanley pun lantas bercerita pada Rob bahwa ia baru saja selesai bercocok tanam bersama Lisa. Mendengar hal tersebut, Rob pun hanya terdiam saja. Dan mereka pun segera berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Rob mengatakan pada Stanley bahwa malam ini ia ada janji dengan Gabriella untuk menonton acara TV di rumah Gabriella. Tidak selang berapa lama, muncullah Gabriella bersama Arthur menghampiri mereka. Lalu tiba-tiba, salah satu guru yang bernama Hages menghampiri Arthur sembari berkata bahwa ia membutuhkan jawaban atas soal yang ia tidak pahami. Dengan wajah menyebalkan, Arthur pun mengatakan bahwa ia ingin Pak Hages segera membayarnya terlebih dahulu, baru ia akan menyelesaikan soal yang tidak mampu Pak Hages selesaikan. Pak Hages yang terlihat kesal pun lantas mengajak Arthur menuju ke tempat lain untuk membayarnya. Jadi pada intinya, Arthur ini digambarkan sebagai siswa paling jenius di sekolah tersebut, bahkan jauh lebih pintar dari para guru sekalipun. Setelah Arthur pergi, Stanley berpamitan untuk buang air kecil, sedangkan Gabriella dan Rob berjalan menuju ke kelas sembari mengobrol-ngobrol santuy. Sesampainya mereka di lorong sekolah, tiba-tiba muncul Stanley bersama dengan beberapa atlet voli yang langsung menyemprotkan air ke arah celana Rob, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Rob yang menyadari kalau ternyata air yang disemprotkan ke celananya adalah air seni, mulai terlihat sedih. Gabriella yang sedang sangat terburu-buru karena ada ujian, langsung menyuruh Stanley agar Stanley segera menuju ke ruang barang temuan untuk mencarikan Rob celana. Mendengar hal tersebut, Stanley pun segera bergegas menuju ruang barang temuan. Sedangkan Gabriella langsung masuk ke dalam kelas. Singkat cerita, Stanley pun datang dengan membawakan celana pendek untuk digunakan Rob saat wawancara nanti. Rob yang melihat hal tersebut nampak mulai sedih lagi. Tidak selang berapa lama, seorang wanita bernama Angela menghampiri Rob dan Stanley. Angela mengatakan pada Rob bahwa sore ini ia mengundang Rob untuk belajar bersama di rumahnya. Dikarenakan saat ini lahannya sedang sangat subur, jadi Angela berharap agar Rob mau datang ke rumahnya untuk belajar bersama sekaligus bercocok tanam di lahan subur miliknya. Mendengar hal tersebut, Rob pun mengatakan bahwa ia tidak bisa, dikarenakan malam ini Rob telah memiliki janji dengan Gabriella. Angela yang merasa ditolak langsung segera pergi dari tempat tersebut. Aduh, Rob. Kalau gua terima. Stanley yang tidak menyangka Rob menolak tawaran Angela terus menasihati Rob agar Rob menemui Angela untuk menerima tawaran tadi. Karena kalau tidak, Rob akan kehilangan kesempatan untuk bercocok tanam di lahan yang paling subur di dunia. Bahkan Stanley pun mengatakan bahwa lahan milik Angela pernah berhasil menyembuhkan penyakit gagap yang diderita oleh salah satu temannya yang bernama Tom. Mendengar hal tersebut, Rob pun hanya mengatakan bahwa ia tidak bisa mengingkari janji pada Gabriel. Terlihat semua siswa pria kecuali Rob fokus melihat bola-bola kenyal milik guru mereka yang bernama Harnett. Stanley pun mengatakan pada Rob bahwa ia sangat ingin memegang bola-bola kenyal milik Bu Harness. Namun Rob tidak memperdulikan ocehan Stanley tersebut, dikarenakan ia sedang fokus belajar untuk persiapan interview hari ini. Tidak selang berapa lama, ada seorang siswa yang menjadi panitia interview memanggil Rob untuk interview. Dan Rob pun segera bergegas menuju ruangan interview. Sebelum masuk ke ruangan interview, Rob bertemu Gabriella di lorong sekolah. Dan Gabriella pun mulai memberikan semangat pada Rob agar Rob sukses dalam interviewnya. Di dalam ruang interview, Rob langsung bertemu dengan pewawancara yang bernama Jack. Rob pun mengatakan pada Jack bahwa ia meminta maaf karena menghadiri wawancara dengan menggunakan celana pendek, dikarenakan ada sedikit insiden tadi pagi. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengatakan, "Tidak apa-apa Rob,
aman. Setelah itu, Jack pun lantas bertanya pada Rob apa yang menyebabkan Rob ingin masuk ke Universitas Georgetown. Rob pun menjawab bahwa sebenarnya masuk di Universitas Georgetown bukanlah keinginannya, namun keinginan dari ayahnya. Dikarenakan ayah dan ibunya bertemu di universitas tersebut dan mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan dari universitas tersebut. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Jack menangis sembari mengatakan bahwa cerita Rob barusan mengingatkan Jack pada istrinya yang telah meninggal, karena Jack dan istrinya juga bertemu di universitas tersebut. Dan akhirnya Rob pun dinyatakan gagal dikarenakan Jack tidak dapat melanjutkan interviewnya karena ia tidak bisa berhenti menangis. Sial banget si Rob ya. Rob pun keluar dari ruang interview dengan wajah yang terlihat sangat sedih. Stanley yang melihat hal tersebut lantas menghampiri Rob sembari bertanya, "Ada apa, Rob?" Rob pun menjawab bahwa ia telah gagal dalam interview dan itu sudah dapat dipastikan akan membuat ayah Rob sangat sedih. Stanley yang mendengar hal tersebut mengatakan pada Rob bahwa Rob tidak perlu bersedih. Yang sekarang harus dilakukan oleh Rob adalah segera menemui Angela dan mengatakan kalau Rob bersedia datang ke rumah Angela sore ini. Alhasil, Rob pun mengikuti saran dari Stanley dan segera menemui Angela untuk menerima ajakan Angela tersebut. Setelah itu, Rob pun langsung menemui Gabriella untuk membatalkan janjinya. Rob mengatakan pada Gabriella bahwa ia sekarang sedang sangat sedih. Jadi, Rob malam ini hanya ingin di rumah saja. Mendengar hal tersebut, Gabriella pun mengatakan, "Oke Rob, nggak apa-apa." Sepulang sekolah, Stanley mengajak Rob ke sebuah minimarket untuk membeli karet agar cacingnya Rob bisa bercocok tanam dengan Angela dengan aman, damai, dan sejahtera tentunya. Pakai karet dong, biar aman ya kan? Setelah membeli karet cacing tersebut, Rob pun segera menuju ke rumah Angela. Namun di tengah jalan, Rob tersenggol sebuah mobil sampai jatuh. Namun bukannya menolong, mobil tersebut malah justru langsung pergi dari tempat tersebut. Dan Rob pun melanjutkan perjalanan dengan hati yang sangat marah, ya kan? Tabrak lari barusan itu. Sesampainya Rob di rumah Angela, Angela langsung membawa Rob masuk ke kamarnya. Rob yang masih bingung harus bagaimana, langsung diserang oleh Angela menggunakan jurus adu cingur cocok tanam tanpa sensor yang pastinya tidak saya tayangkan. Jadi buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan follow dan DM Instagram saya ya guys, tentunya. Singkat cerita, saat Rob sudah cekicrot, tiba-tiba Rob terbangun dari tidurnya dengan celana yang telah basah. Rob pun terlihat sangat bingung. Ia tidak menyangka bahwa semua kejadian yang dialaminya dari bangun pagi sampai ke rumah Angela ternyata hanya mimpi saja. Dan Rob pun semakin bingung karena semua kejadian yang sekarang sedang ia alami sama persis seperti mimpinya. Rob pun lantas berangkat ke sekolah dan ternyata benar. Kejadian ia bertemu dengan Stanley yang menceritakan pengalamannya saat bercocok tanam bersama Lisa pun terlihat sama persis seperti yang terjadi di mimpinya. Bukan hanya itu saja, bahkan kejadian ia disemprot air seni, interview, sampai menerima ajakan Angela pun sama persis dengan yang terjadi di mimpinya. Alhasil, Rob yang mulai sangat ketakutan berlari menuju ke ruang kesehatan sekolah untuk memeriksakan keadaannya. Namun setelah diperiksa, dokter pun mengatakan pada Rob bahwa Rob baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Rob pun lantas pergi dari tempat tersebut. Sore harinya, saat Stanley dan Rob sedang membeli karet cacing untuk Rob, tiba-tiba Rob mendapatkan SMS dari Gabriella. Rob yang menyadari bahwa ia lupa membatalkan janjinya pada Gabriella, lantas meminta solusi pada Stanley. Stanley pun mengatakan bahwa Rob harus mengabaikan Gabriella dikarenakan saat ini Angela lah yang jauh lebih penting dan lebih endes dari apapun yang ada di dunia ini. Setuju saya dengan Stanley ya toh. Gabriella sih nggak mau ngasih cocok tanam. Alhasil, Rob pun langsung berangkat menuju ke rumah Angela. Di pertengahan perjalanan, kejadian Rob disenggol mobil yang langsung kabur pun terjadi kembali. Sesampainya di rumah Angela, Rob pun langsung diberi serangan yang sama persis seperti mimpinya. Alhasil, Rob pun kembali cekicrot dan Rob pun kembali terbangun dari tidurnya. Dan kejadian tersebut terus berulang dan berakhir di rumah Angela. Jadi pada intinya ketika Rob mengalami cekicrot, maka ia akan langsung mengalami pengulangan hari. Setelah beberapa kali Rob mengalami hal yang sama terus, akhirnya kali ini Rob yang baru bangun segera menuju ke rumah Lisa tanpa menemui ayahnya terlebih dahulu. Di rumah Lisa, Stanley yang masih berbaring di ranjang
terkejut dengan datangnya Rob yang masuk lewat jendela. Lisa pun bertanya pada Rob mengapa Rob masuk ke dalam kamarnya. Rob pun mulai menceritakan semua kejadian yang telah ia alami pada Stanley dan juga Lisa. Namun Stanley yang mendengar cerita dari Rob bukannya memberi solusi, namun malah meminta pada Lisa agar Lisa mau bercocok tanam bertiga bersama Rob juga. Mendengar hal tersebut, Lisa pun sontak menolaknya. Waduh, Stanley ini teman yang baik, sebenarnya pengertian ya. Ngasih cocok tanam ya, walaupun cuma satu ya, bagi-bagi. Aduh, parah betul Stanley ini. Namun sebelum Lisa berangkat ke sekolah, ia mengatakan pada Stanley, "Stanley, keluar." Alhasil Stanley pun tiba-tiba cekicot. Lalu Lisa pun mengatakan pada Rob, "Kau juga Rob, silahkan keluar." Dan Rob pun juga ikut cekicot. Alhasil Rob pun kembali terbangun dari tidurnya, coy. Namun kali ini Rob langsung berangkat menuju ke rumah Gabriela. Namun sial, saat Rob sampai di rumah Gabriela, ternyata Gabriela bersama Arthur telah berangkat ke sekolah. Rob pun langsung menuju ke sekolah dan langsung mencari Gabriela. Setelah bertemu dengan Gabriela, tiba-tiba datang beberapa pria yang langsung menyemprotkan air seni ke celana Rob. Namun kali ini Rob tidak diam saja. Rob langsung merebut alat penyemprot tersebut dan langsung menghancurkannya. Alhasil, hal tersebut sontak membuat para pria tersebut marah dan langsung mengejar Rob. Singkat cerita, Rob berhasil bersembunyi dari para pria yang mengejarnya tersebut di sebuah ruangan yang langsung Rob kunci. Namun saat Rob akan keluar ruangan, ternyata para pria tersebut sudah berada di depan pintu bertujuan untuk mendobraknya. Alhasil, Rob pun dengan sangat ketakutan langsung melakukan colalai santuy agar bisa kembali mengulang hari. Alhasil, saat pria tersebut berhasil mendobrak pintu, Rob pun telah berhasil cekicrot dan kembali terbangun dari tidurnya. Dan Rob pun langsung berangkat ke sekolah lagi. Sesampainya di sekolah, Stanley dan Gabriela yang melihat Rob terus tersenyum senang mulai sangat khawatir dengan Rob. Saat Stanley mengatakan pada Gabriela bahwa Rob sudah gila, Rob pun mengatakan bahwa ia tidak gila. Hanya saja hari ini ia merasa bisa melakukan apa saja semaunya tanpa harus memikirkan resikonya. Mendengar hal tersebut, Gabriela dan Stanley pun langsung bergegas menuju ke kelas. Sedangkan Rob malah mengendarai mobil-mobilan golf di lorong sekolah. Salah satu siswa yang bertugas sebagai panitia interview yang melihat Rob mengendarai mobil golf langsung menghentikannya. Namun saat siswa tersebut mau mencatat nama Rob agar Rob dihukum, Rob yang melihat ada seorang siswi yang akan membolos langsung memanggilnya dan menyuruh siswi tersebut untuk beradu cingur dengan siswa petugas keamanan tersebut. Dan demi tidak dihukum, siswi tersebut pun akhirnya melakukannya. Tidak selang berapa lama, Gabriela datang. Rob pun lantas mengajak Gabriela menuju ke dalam bus untuk berbicara. Di dalam bus, sambil ngejanjai, Rob pun bertanya pada Gabriela, sejak kapankah mereka berdua berteman? Gabriela pun menjawab bahwa ia mulai berteman dengan Rob saat semua orang tidak mau berteman dengan dirinya. Dan satu-satunya orang yang mau mengajak berbicara pada saat itu adalah Rob saja. Mendengar hal tersebut, Rob pun langsung memeluk Gabriela. Terlihat Gabriela dan Rob merasa sangat bahagia. Wah, Rob ini akal-akalan aja pengen peluk Gabriela. Biar kena bola-bola. Setelah itu, Rob pun mengatakan pada Gabriela bahwa hari ini ia akan melakukan hal-hal yang dari dulu ia ingin lakukan, namun ia tidak berani melakukannya. Waduh, apalagi nih? Dan Rob pun mulai melakukannya. Mulai dari memakai toilet guru tanpa disiram, sampai memegang bola-bola kenyal milik Bu Harnet, yang sontak membuat Bu Harnet kaget dan langsung menelpon polisi. Namun Rob dengan sangat santai menuju ke kantin sekolah bersama Gabriela dan juga Stanley. Sesampainya di kantin, Rob yang melihat seorang gadis bernama Lavin langsung segera menghampirinya. Lavin yang ternyata dulu pernah mengerjai Rob langsung diserang oleh Rob sampai tumbang. Lavin pun lantas bangun kembali dan balik menyerang Rob sampai tumbang. Lavin pun lantas menendang telur cacing Rob berulang kali sampai Rob lemes. Singkat cerita,
Karena semua hal yang telah dilakukan Rob di sekolah hari ini, Rob pun harus berhadapan dengan kepala sekolah yang bernama Hansen. Di sini, Pak Hansen mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan Rob dari sekolah, sekaligus menyerahkan Rob ke pihak kepolisian. Mendengar hal tersebut, Rob pun mulai berusaha colalai agar bisa mengulang hari. Namun sial, di ruangan tersebut, Rob tidak menemukan bahan yang tepat untuk colalai. Sialnya Rob pun bertambah. Saat Rob sedang colalai sambil memejamkan mata, Pak Hansen tidak sengaja melihat kegiatan Rob tersebut. Sontak Pak Hansen pun langsung marah melihat sialnya Rob pun bertambah. Saat Rob sedang colalai sambil memejamkan mata, Pak Hansen tidak sengaja melihat kegiatan Rob tersebut. Sontak Pak Hansen pun langsung marah. Melihat Pak Hansen marah, Rob pun langsung lari menuju ke toilet dan mulai colalai lagi. Namun Namun sial, cacing Rob yang telah ditendang oleh Lavin memutuskan untuk tidak mau beraksi ya. Jadi cacingnya ngambek gitu lah guys ceritanya ya. Karena habis ditendangin sama Lavin dia ngambek gitu aja ceritanya. Jadi nggak mau beraksi ya kan. Nggak mau dia bereaksi. Ini lucu banget guys soalnya pas dia colalai santuy dilihat sama Pak Hansen. Pak Hansennya kaget. Rob yang sudah sangat putus asa lantas keluar dari toilet untuk menerima nasibnya. Namun sial, Lavin yang melihat Rob keluar dari toilet langsung menendang telur cacing Rob lagi. Tapi kali ini Rob bukannya kesakitan, namun malah justru ia cekitrot yang membuat ia kembali terbangun dari tidurnya dan otomatis mengulang hari lagi. Setelah terbangun dari tidurnya lagi, Rob terlihat sangat tidak bersemangat. Ia pun menjalani semua kejadian yang terulang dengan sangat lemes. Malam harinya, Rob pun bertamu ke rumah Gabriela. Di sana, Rob menceritakan semua yang telah ia alami pada Gabriela. Namun, Gabriela yang mendengar cerita dari Rob tersebut tidak mampu untuk mempercayainya. Namun, Gabriela menyarankan agar Rob meminta bantuan pada Arthur. Karena Arthur adalah anak yang paling jenius di muka bumi. Jadi, Gabriela berharap Arthur bisa mendapatkan solusi untuk Rob gitu. Sesampainya di rumah Arthur, nenek Arthur yang mengalami gangguan jiwa langsung mulai menyerang Rob. Alhasil kekacauan pun terjadi. Ibu Arthur yang mencoba menolong Rob malah justru tidak sengaja menyentuh cacing Rob yang membuat Rob cekicrot. Alhasil Rob pun kembali harus mengulang hari. Kali ini Rob pun langsung menemui Arthur di sekolah. Rob yang merasa ia telah disihir oleh Arthur langsung bertanya pada Arthur apa yang telah Arthur si bocah jenius lakukan padanya. Mendengar hal tersebut, Arthur pun langsung berlari menjauh dari Rob dan Rob pun langsung mengejarnya. Pak Hages yang melihat Rob sedang mencari Arthur lantas mengatakan bahwa Arthur sedang berada di dalam toilet. Pak Hages pun meminta pada Rob agar Rob mau menghajar Arthur dengan sangat liar. Mendengar hal tersebut, Rob pun langsung masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet, Rob pun langsung menyerang Arthur. Namun saat Arthur menangis sembari mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang semua yang dialami Rob, Rob pun lantas melepaskannya. Setelah itu, Rob langsung menemui Stanley dan juga Gabriela, lalu mengajak mereka berdua menuju ke kelas Angela. Sesampainya di kelas Angela, Rob langsung mengatakan pada Angela bahwa sore ini ia ingin bercocok tanam bersama Angela sampai pagi menjelang. Gabriela yang mendengar hal tersebut merasa sangat kecewa dengan Rob. Alhasil Gabriela pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sore harinya, Rob pun datang ke rumah Angela dan mereka pun langsung melakukan adegan pembuka cocok tanam. Namun saat Angela sudah sangat bersemangat, tiba-tiba Rob menghentikan adegan tersebut dan langsung mengatakan bahwa ia kini sudah sangat tidak tertarik dengan Angela. Karena Angela tidak lebih dari wanita penyedia jasa cocok tanam yang ada di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut, Angela pun langsung mengusir Rob dari rumahnya. Saat Rob keluar dari rumah Angela, terlihat ayah Rob sudah berada di tempat tersebut. Ayah Rob mengatakan bahwa ia akan membawa Rob bertemu dengan temannya yang bernama Jack agar Rob bisa diterima di Universitas Georgetown. Sesampainya di sebuah kafe, ayah Rob yang melihat Jack sangat sedih langsung menghampirinya. Di sini, Jack mengatakan pada ayah Rob bahwa ayah Rob tidak boleh memaksa Rob untuk masuk ke universitas yang Rob tidak inginkan. Karena kesuksesan dan kebahagiaan setiap orang memiliki jalan dan cara yang berbeda. Mendengar hal tersebut, ayah Rob pun memberikan kebebasan pada Rob untuk menentukan takdirnya sendiri. Setelah itu, Rob pun mengatakan pada ayahnya bahwa ia akan segera pergi ke rumah Gabriela untuk meminta maaf. Alhasil, ayah Rob dan Jack pun langsung mengantar Rob menuju ke rumah Gabriela. Sesampainya di rumah Gabriela,
Rob pun dibantu ayahnya masuk ke kamar Gabriela melalui jendela kamar. Setelah Rob masuk ke kamar, Rob pun langsung meminta maaf pada Gabriela. Namun Gabriela yang masih kecewa menolak permintaan maaf Rob tersebut. Rob pun langsung mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal tersebut, Gabriela pun lantas mengatakan bahwa ia akan membantu Rob cekicot agar Rob bisa mengulangi hari kembali. Namun saat Gabriela memegang cacing milik Rob, tiba-tiba ayah Gabriela muncul. Ayah Gabriela yang melihat hal tersebut sontak langsung marah. Namun saat Rob mengatakan kata-kata mutiara yang menyentuh hati tentang perasaannya pada Gabriela, akhirnya membuat ayah Gabriela terharu dan menyetujui hubungan mereka. Setelah ayah Gabriela pergi, Gabriela dan Rob pun langsung melakukan cocok tanam sampai cekicot. Dan alangkah terkejutnya Rob, ternyata ia tidak kembali mengulang hari. Rob pun lantas mengatakan pada Gabriela bahwa ia tidak kembali mengulang hari. Mungkin dikarenakan ia telah berhasil memilih keputusan yang tepat di hari ini. Mendengar hal tersebut, Gabriela pun menjadi bersemangat untuk bercocok tanam kembali. Alhasil mereka pun kembali bercocok tanam dengan sangat liar dan luar biasa tentunya.